Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara, adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Malam hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus 11 ayat 20 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara. Kembali satu bagian firman Tuhan yang Yesus ajarkan tentang doa. Dan hari ini kembali saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini tentang doa saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Di mana konteks firman Tuhan ini adalah sebelum peristiwa ini saudara. Sebelumnya Yesus satu kali melihat satu pohon ara, dan kemudian dia mau mendapatkan buah dari pohon ara itu. Tapi kenyataannya pohon ara itu tidak memiliki buah.
sehingga akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan kemudian keesokan harinya Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari sana. Dan ketika lewat dari sana, murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering. Lalu Petrus berkata, "Guru, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu kemudian Yesus mulai beranjak dari momen itu, peristiwa itu, untuk mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus menjawab di ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa, di mana pada waktu itu murid-muridnya sedang keheranan karena Yesus hanya berkata dan mengutuk pohon ara itu, dan pohon ara itu langsung kering. Murid-muridnya terheran-heran melihat itu terjadi, saudara. Dan dari keheranan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa kamu pun akan melakukan perkara yang besar. Kamu pun bisa melakukan perkara yang dahsyat. Bahkan Yesus berkata, apabila kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Gambaran itu dibuat oleh Yesus untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat melalui kehidupan mereka. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara. Bahwa melalui kehidupan saudara, atau di dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam pekerjaan, karir saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, saudara bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Itu yang mau diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan biarlah itu juga yang kita alami hari ini, saudara. Bahwa kita bisa mengalami perkara besar. Bahkan perkara besar yang akan kita alami sebagai umat-umat Tuhan digambarkan oleh Yesus dengan cara yang spektakuler. Dia berkata, kepada gunung ini kamu berkata tercampak ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Bukankah itu satu gambaran yang begitu besar, begitu dahsyatnya, saudara? Dan Yesus menegaskan bahwa perkara yang dahsyat akan terjadi dalam hidup umat-umatnya, dalam hidup saya dan saudara. Yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar tersebut. Apa yang diajarkan oleh Yesus di sini supaya murid-muridnya mengalami perkara-perkara besar tersebut. Saudara, yang pertama, sekali lagi saya akan membacakan di ayat 22 itu. Yesus menjawab mereka, percayalah kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita mengalami perkara-perkara besar, saudara? Kita harus hidup dalam iman. Kita harus percaya dan tidak bimbang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, saudara. Dan kalau kita percaya kepada Dia, Dialah yang akan bertindak. Dan segala perkara sanggup Dia lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita beri akses kepada Tuhan untuk melakukan mujizat melalui iman kita. Karena dengan kita beriman kepadanya, maka Allah akan bertindak, Allah akan menyatakan kuasanya yang dahsyat, sehingga perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara.
Jadi yang pertama, untuk kita mengalami perkara besar yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya adalah dengan percaya kepada Tuhan, tidak bimbang sama sekali bahwa Allah kita sanggup. Saudaraku, sebagai aplikasinya, untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, dan dalam berbagai aspek kehidupan saudara, mari hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar. Apapun situasinya, tidak jadi alasan saudara. Bahkan mungkin di masa yang sulit seperti ini, seringkali itu dijadikan orang jadi alasan untuk maju, untuk berkembang, untuk mengalami perkara besar. Tapi dengar, kalau Allah yang bertindak, tidak ada situasi yang terlalu sulit, tidak ada keadaan yang terlalu sukar bagi Dia, karena bahkan bumi Dia yang ciptakan, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Yang menjadi masalah itu adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahkan ditegaskan saudara, ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua saudara, hiduplah dalam doa. Karena dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Untuk kita mengalami perkara besar, hiduplah dalam doa. Dan doa itu juga kembali harus disertai dengan iman. Karena terlalu banyak doa-doa yang dinaikkan sumbang saudara, bukan doa yang didasari oleh iman. Tetapi kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar dalam perjalanan hidup kita, hiduplah dalam doa dengan didasari iman, keyakinan, dan kepercayaan bahwa Allah sanggup. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kebutuhan saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya berdoalah dan percayalah bahwa apa yang saudara doakan, Allah sanggup kerjakan. Dan kemudian yang terakhir saudara, aspek yang tidak kalah penting untuk kita mengalami perkara besar dalam kehidupan kita adalah ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk saya dan saudara mengalami perkara besar, di mana melalui doa kita Allah melakukan perkara besar, maka kita juga harus menjadi orang yang mengampuni. Hidup mengampuni saudara. Karena jangankan mengalami perkara besar, jangankan mendapat jawaban doa, kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita sedangkan diampuni pun tidak? Jadi pengampunan itu adalah hal yang sangat prinsip dan mendasar untuk kita mengalami perkara besar. Tanpa hati yang mengampuni saudara, saudara tidak akan mengalami perkara besar dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan pengampunan pun saudara tidak akan terima. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia mengampuni, dia seringkali kalau diajarkan tentang mengampuni, dia punya alasan, enak kali dia sudah menyakiti aku lalu aku mengampuni dia, terlalu enak bagi dia. Dengar saudara, sebenarnya kalau kita mengampuni, itu keuntungan bagi kita. Itu keuntungan bagi kita. Karena ketika saudara mengampuni, Allah mengampuni saudara, dan Allah melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Siapa yang untung? Kita yang untung saudara. Mungkin saudara berkata, ya tetapi terlalu sakit. Ya, saya juga sering disakiti. Bahkan saya pernah mengalami pengalaman yang begitu menyakitkan saudara. Tetapi bisa kok, karena Tuhan yang ada dalam diriku memampukan aku untuk mengampuni. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun mampu mengampuni karena Tuhan yang sama ada pada saudara. Kita mampu mengampuni, dan ketika kita mengampuni saudara, di sanalah Allah melakukan perkara besar. Jadi saat ini saudara,
Sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, saya rindu menegaskan kembali bahwa setiap kita, Allah persiapkan perkara-perkara besar untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata, untuk menggambarkan bahwa kita bisa mengalami perkara besar. Kepada gunung ini pun, kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampak ke dalam laut, kalau kamu percaya itu bisa terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sebenarnya rindu melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup dalam doa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Jalani hari-hari saudara hari ini saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara dalam hidup saudara. Lakukan pekerjaan saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di pekerjaan saudara. Lakukan usaha bisnis saudara hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di sana. Dan kemudian naikkan doa-doa. Apa yang saudara rindukan terjadi, naikkan doa kepada Tuhan. Dan dalam setiap doa saudara percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan kemudian saudara, dalam perjalanan kita pasti akan ada saja orang-orang yang kadang-kadang menyakiti hati dan sebagainya. Lepaskan pengampunan. Tanpa mengampuni saudara pun tidak akan diampuni. Mari kita belajar mengampuni saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara, dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam
pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu.
Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya
berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.